Ini untuk semua teman-temanku yang tidak mampu, ingat, yang tidak mampu bayar hutang pinjol atau yang baru telat bayar hutang pinjol atau yang jatuh tempo pinjolnya per hari ini. Tolong didengarin sampai habis, jangan teman-teman skip kalau teman-teman ingin ya bebas dari pinjol, DC tidak datang ke rumah, tidak terjadi penyebaran data, dan apa yang harus dilakukan buat ke depannya. Setuju teman-teman semuanya? Saya membahas ini. Yang setuju ketik setuju di dalam kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita di luar sana yang sampai detik ini masih berupaya untuk mencari-cari pinjaman online. Ya, dan atau teman-teman kita yang di luar sana yang masih berupaya untuk mencari jasa-jasa yang tidak penting ya. Oke. Untuk teman-temanku yang hari ini menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Saya tahu apa yang ada dalam pemikiran Anda, meskipun saya tidak tahu 100%, tapi saya bisa merasakan arahnya kemana gitu loh. Ketika Anda menyatakan tidak mampu, pasti segala hal muncul dalam pemikiran Anda. Kapan DC datang ke rumah? Apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri saya? Benarkah aset saya akan diambil? Atau saya akan diproses ke jalur hukum? Atau saya akan dipenjara? Atau saya akan dicelakai? Sesuai dengan kata-kata yang selalu disampaikan oleh debt collector melalui chat WhatsApp. Dan habis itu, ya, tindakan yang seharusnya saya lakukan buat kedepannya apa? Ya, yang penting teman-teman semuanya, ini saya ingatin dulu buat teman-teman semuanya. Yang penting, apapun yang terjadi pada diri Anda hari ini, Anda menyampaikan sudah tidak mampu, Anda menyampaikan sudah tidak sanggup, saya tidak pengen mendengar teman-teman semuanya memaksakan diri untuk gali lubang. Ya, demi berbagai alasan yang Anda lontarkan. Mungkin tidak mau penyebaran data, mungkin tidak mau DC datang ke rumah, mungkin tidak mau aset ditarik dan Anda dicelakai. Bermacam-macam versi yang teman-teman alami hari ini. Mungkin berbagai macam hal lah yang terjadi pada diri Anda. Yang jelas hari ini, kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu, ingat teman-teman semuanya, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda untuk terus melakukan pembayaran. Debt collector bang, oke, debt collector tugasnya memang tukang tagih. Tapi apa yang mau dia paksa kalau keadaan memang sudah tidak memungkinkan? Ya, keadaan sudah tidak memungkinkan. Apa yang mau mereka paksakan untuk Anda terus melakukan pembayaran? Nggak bisa teman-teman semuanya. Lain hal, kalau Anda membuka celah untuk terjadinya gali lubang tutup lubang. Dengan Anda mempercayai kata-kata yang seperti tadi. Ingat teman-teman, kedatangan debt collector ke rumah Anda bukan untuk mencabut nyawa Anda. Tapi mereka hanya mendapatkan surat tugas dari sebuah perusahaan yang menjalin kerjasama dengan mereka, ya, untuk menanyakan perihal tagihan ini. Anda tinggal menjelaskan fakta yang terjadi. Kalau memang tidak mampu, apa penyebab tidak mampunya? Soal debt collector, mereka bisa terima alasan Anda atau tidak, itu bukan urusan mereka lagi. Ya, dan Anda pun tidak usah terlalu menggubris hal itu. Bang, debt collectornya tidak mau tahu, mereka terus mendesak dan segala macam. Jangan kasih ruang mereka untuk mendesak. Karena segala sesuatu ini telah diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh pinjol. Sebelum dana ini dicairkan kepada diri Anda, pinjol telah mempertimbangkan konsekuensi seperti ini, bahkan tingkat gagal bayarnya nanti. Jadi nggak usah teman-teman terlalu membesar-besarkan suasana dengan Anda mempercayai semua pemikiran buruk. Ya, satu hal saja yang akan terjadi, nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah kalau pinjol melaporkan nama Anda tersebut sebagai nasabah yang bermasalah. Ya, dan habis itu lagi buat teman-temanku semuanya yang selalu berupaya di luar sana, sengaja untuk ingin menghilang dari pinjaman online, atau Anda sengaja ingin lari, ingin kabur dan segala macam. Habis itu Anda bertemu dengan jasa-jasa yang ditawarkan di media sosial. Itu jangan teman-teman semuanya. Kalau memang Anda mampu membayar jasa tersebut, alangkah baiknya teman-teman semuanya cicil aja hutang Anda gitu. Negosiasikan aja dan cicilkan. Uang jasa tadi Anda cicilkan gitu. Karena itu sudah nggak nyambung teman-teman semuanya. Anda menyatakan tidak mampu, tapi di sisi lain Anda memaksakan diri untuk memakai jasa, bahkan jasa-jasa yang terkadang
nggak nyambung lagi dengan logika gitu loh. Dia sanggup membayar sekian puluh persen itu sudah luar biasa teman-teman semuanya. Ya. Dan habis itu, tindakan yang kita lakukan buat ke depan. Nah, ini penting teman-teman, Anda harus pahami dulu. Sebelum Anda melakukan tindakan ini buat ke depannya, hal-hal ini harus Anda pahami. Hal-hal yang selalu memicu, ya, memicu kegelisahan dalam pemikiran, memicu kesetresan dalam pemikiran Anda harus temukan dulu. Apa yang menjadi penyebabnya? Ya, jangan akibatnya setiap saat yang Anda urus. Akibatnya kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, tarik aset atau tidak, proses hukum atau tidak, ini akibatnya teman-teman. Ya, akibat ini ada karena ada penyebabnya. Apa penyebabnya sehingga Anda memikirkan hal ini secara terus-menerus? Apakah debt collector itu secara langsung menyampaikan Anda kalau tidak bayar Anda akan kami penjara? Apakah ada? Dia datang langsung ke rumah Anda, dia sampaikan hal seperti itu. Ya, atau surat tugas mereka itu, ini surat tugas kami, mereka langsung tunjukkan dan segala macam, ada? Enggak, teman-teman semuanya. Pemicu akibat ini terjadi sehingga Anda bertanya kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi. Ini penyebabnya tidak pernah lepas. Ya, mungkin saya berulang-ulang kali menyampaikan, tidak pernah lepas dari yang namanya telepon. Telepon inilah penyebabnya teman-teman. Dari WhatsApp inilah penyebabnya. Dari email inilah penyebabnya. Kalau teman-teman tidak mau ya mendengar akibatnya supaya jangan terjadi panik, stres dalam diri Anda, putuslah segala penyebab yang menimbulkan kebingungan dalam diri Anda. Dengan begitu, Anda akan cepat dan dengan mudah lepas dari semua jeratan ini, teman-teman. Lepas dari posisi ini bukan berarti hutang Anda lunas. Bukan berarti hutang Anda auto lunas. Tapi kan saya tanya dulu sama teman-teman. Hari ini Anda menyatakan tidak mampu, apakah Anda berhenti berusaha? Kan tidak dong. Ya, Anda tidak berhenti berusaha kan? Anda tetap berusaha kan? Anda tetap bekerja kan? Bekerja, berusaha, kumpulkan duit dan segala macam. Mana tahu suatu saat nanti yang namanya rezeki ini misteri. Ya, dan rezeki sedang berpihak kepada diri Anda dan Anda alhamdulillah ada rezeki nantinya buat ke depannya. Ya oke. Coba lirik lagi, pinjol-pinjol mana rasanya yang bisa kita negosiasi untuk membalikan pokoknya. Ya, nggak usah Anda pikirkan soal bunganya berjalan bang, dendanya berjalan bang. Nggak usah, itu hanya menambah beban dalam diri Anda aja. Sekarang fokus aja. Fokus kita kemana? Fokus kita adalah bagaimana caranya kita memperbaiki hidup kita. Kalau hidup kita sudah baik, otomatis rezeki pun akan bisa kita dapatkan. Kita akan bisa bekerja, kita akan bisa berusaha. Ketika kita bisa bekerja dan berusaha, otomatis kita mendapatkan rezeki dan kita sisihkan. Kita sudah berusaha bang, saya sudah berusaha, saya sudah bahkan sudah 3 tahun bang, saya abaikan pinjol ini. Sudah 3 tahun saya berusaha tapi alhasil rezeki hanya untuk makan dan minum saya. Oke. Ada satu lagi hal yang harus Anda lakukan. Apa itu? Menerima dengan ikhlas, menampung dengan ikhlas semua resiko ini. Namamu tercatat dalam skor kredit bermasalah. Kedepannya kamu tidak bisa meminjam. Kamu takut tidak bisa berhutang lagi buat ke depan. Karena di beberapa orang saya perhatikan, itu sangat ketakutan ketika mereka tidak bisa lagi untuk berhutang buat ke depannya. Kalau ada yang takut tidak bisa berhutang buat ke depannya, saya sarankan jangan galbay. Ya. Paksakan diri Anda terus untuk menyelesaikan ini. Yang sampai pada akhirnya nanti, diri Anda pun akan ikut menyerah, keadaan pun menyerah dengan semua ini. Ya, ini terkhusus bagi mereka yang takut untuk tidak bisa berhutang buat ke depan. Tapi kalau Anda trauma dengan hari ini, saya persetan bang. Ya, kalau bisa saya ke depannya tidak bisa berhutang lagi. Ya sudah, melangkah maju buat ke depan. Tidak ada resiko yang memberatkan kecuali dalam pemikiran Anda sendiri. Cuman itu yang bisa Anda lakukan hari ini. Ingat teman-teman semuanya. Satu-satunya yang bisa membebaskan Anda dari jeratan pinjaman online adalah diri Anda sendiri. Dengan cara tidak mempercayai kejadian-kejadian buruk, hal-hal buruk yang akan menimpa Anda. Anda tidak usah mempercayai hal itu. Sekarang Anda dorong diri Anda, saya harus berubah. Saya harus melangkah ke depan, saya harus berusaha, saya harus bekerja. Hal-hal seperti ini saya jadikan sebagai batu loncatan untuk hidup saya sekian kali lipat lagi jauh lebih baik buat ke depannya. Itu adalah pemikiran yang positif. Soal debt collector gimana bang? Kan sudah saya sampaikan tadi. Kalau Anda sudah kenal penyebabnya putuslah dulu.
supaya akibatnya tidak terus-terusan muncul di dalam pemikiran Anda, supaya Anda tidak berlomba-lomba atau mencari tahu hal-hal yang harus kita lakukan buat ke depannya. Tinggal Anda bisa fokus berbenah diri. Apakah salah bang kita memutus komunikasinya, telepon, WhatsApp, dan email? Nggak ada yang salah. Makanya kan kita tahu tadi itu akibatnya adalah kita bertanya, DC datang ke rumah, daerah yang mau dikunjungi, kita merasa tidak aman, kita merasa tidak tenang, ya kan? Yang seharusnya nomor ini adalah dipergunakan oleh debt collector untuk menanyakan apa yang sedang terjadi, malah nomor WhatsApp atau nomor telepon dijadikan sebagai sarana tempat mencaci maki dan menghina. Inilah yang harus kita batasi, ya teman-teman semuanya. Jadi saya berharap sebelum pergantian bulan Januari ini ke Februari, teman-teman semuanya, itu Anda sudah bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, dan kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang masih gali lubang tutup lubang, berupaya mencari talangan-talangan dana dengan cara berhutang untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut dengan dalih supaya tidak terjadi sebar data, supaya DC tidak datang ke rumah. Saya tidak pengen lagi Anda memperluas hutang Anda, memperbanyak hutang Anda hanya semata gara-gara ini. Sudah saatnya Anda melawan semua ketakutan itu, bawa dirimu keluar dari semua ini dan bebaskan. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.